Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas kembali dari poin-poin penting yang ada di dalam kitab Rawdatut Talibin yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali rahimahumullah rahmatal abrar. Di bagian ke-19 ini beliau berbicara tentang perihal perut dan penjagaannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perut adalah tambang. Dari perutlah kebaikan atau keburukan bergerak ke seluruh anggota tubuh. Karena itu, jika kita memiliki niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga perut dari makanan haram, subhat, atau sikap berlebihan. Maka berkaitan tentang makanan haram, subhat, kita harus menghindari karena 3 hal. Artinya bahwa kenapa kita harus menghindari makanan haram, makanan subhat, makanan berlebihan. Yang pertama itu adalah karena menghindari neraka jahanam. Artinya ketika apa yang kita makan itu kita tidak memfilternya, artinya makanan haram yang kita makan itu bisa menjadi barak api neraka di dalam diri kita. Artinya jaminan nerakanya pun sangat besar. Kemudian seorang yang mengkonsumsi makanan haram dan subhat itu ditolak dan tidak memperoleh pertolongan untuk melakukan ibadah. Artinya bahwa ketika makanan haram, makanan subhat atau berlebihan itu dia konsumsi secara berlebihan, maka itu akan menghalangi dia untuk tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Kenapa? Sebab selain hati yang suci tidak layak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh sekali kalau makanan haram itu harus disatukan dengan makanan haram itu bisa berpotensi menjadi perusak hati. Maka ketika rusak hati, maka potensinya adalah dia tidak bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hati yang suci itu hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, aku berkata, bukankah Allah melarang orang yang junub memasuki rumahnya? Artinya orang yang junub itu dilarang, artinya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang terlarang diakibatkan kesucian daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melarang orang yang berhadas menyentuh kitabnya. Artinya ketika kita berhadas tidak patut dan tidak baik kita menyentuh Al-Qur'anul Karim karena di dalamnya adalah kesuciannya. Padahal keduanya adalah mubah, pada hakikatnya mubah, tapi kemubahannya itu adalah merupakan bukti bahwa boleh, tapi tidak sampai level ketika dia menyentuh kemudian dia membacanya, itu menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, lantas bagaimana dengan orang-orang yang tenggelam dalam lumpur haram dan subhat? Kapankah ia mengabdi kepada Allah dan berzikir kepadanya? Artinya bahwa kita dipertanyakan kenapa? Bagaimana orang bisa tenggelam bersama Allah kalau makanan yang dia makan itu adalah barang haram, barang subhat, bahkan berlebihan. Kalau berlebihan ini kan kalau sudah sampai kepada berlebihan itu sampai memudaratkan dirinya, menyakiti dirinya, itu juga bisa menjadi haram. Nah, sungguh hal itu tidak akan terjadi. Artinya tidak akan terjadi ketika barang haram itu masuk pada dirinya, maka itu bisa menjadi terlarang. Kemudian yang ketiga, seorang yang memakan makanan haram dan subhat itu terhalang.
Artinya dia terhalang dari apa? Dalam arti jika kebetulan ia melakukan kebaikan, maka perbuatannya itu tertolak dan ia tidak mendapatkan balasan selain susah payah. Kalau ya makan makanan yang subhat, makanan haram. Maka kata Imam Ghazali, pahamilah hukum makanan haram dan subhat beserta batasan masing-masing. Segala hal yang kau yakini atau kau duga kuat sebagai milik orang lain dan dilarang syariat, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan. Maka jika kedua tanda itu seimbang, berarti hal itu subhat karena menyerupai haram dan halal. Kemudian menghindari hal haram itu mutlak wajib, sedangkan menghindari perkara subhat merupakan bentuk kehati-hatian, ketakwaan, dan kewaraan seseorang. Maka ketahuilah asal hukum haram dalam kitab ada dua macam. Hukum syariatnya, asal hukum pertama hukum syariat dan lahirnya. Hukum wara' dan haknya. Hukum syariat hendaknya kita mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terlihat baik, dan jangan bertanya kecuali jika terbukti hal itu adalah hasil rampasan atau hasil makanan haram yang dia dapatkan pada zatnya sendiri. Oleh karena itu, sementara orang-orang waro itu selayaknya engkau tidak mengambil sesuatu pun dari seorang sebelum meniti dan mengetahui secara seksama hingga kau yakin hal itu sama sekali tidak mengandung subhat. Artinya sebuah kehati-hatian yang harus ditanamkan bagi seorang yang waro itu. Nah, maka jika tidak demikian sebaiknya engkau menolaknya. Jadi kalau belum jelas, lebih baik kita menolak apa yang kita makan itu, artinya atau yang diberikan itu. Nah, apabila engkau berkata kalau begitu sikap waro itu atau waro itu berbeda dengan syariat hukumnya, pahamilah sikap waro juga bagian dari syariat. Keduanya sama-sama dari segi hukum asalnya. Dalam hal ini syariat itu memiliki dua hukum. Hukum jawaz boleh dan hukum ideal atau lebih waspada. Hukum yang boleh ini kita sebut dengan hukum syariat, sedangkan yang ideal dan lebih berhati-hati kita sebut dengan hukum wara'. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, langkah kita adalah meninggalkan perkara haram, meninggalkan perkara subhat, meninggalkan perkara yang bisa mencerdai kita atau berlebihan. Adapun batasan berlebihan dalam hal yang sifatnya halal atau mubah secara umum ada beberapa macam. Pertama, jika hamba mengambil makanan dalam rangka berbangga-bangga, berlomba-lomba, dan dalam banyaknya dan riaknya kesemuanya itu niscayakan datangnya celaan pada perbuatan lahiriah serta azab pada batinnya, karena tujuannya untuk perbuatan maksiat. Dan seorang yang memiliki niat semacam ini akan diancam oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang berlebihan dalam hal halal dan mubah, itu adalah apabila seorang hamba meraih makanan yang halal guna menuruti gejolak hawa nafsunya. Perbuatan ini menghendaki penahanan dan hisab. Artinya dia akan dihisab, dia akan ditahan karena dia tahu makanan halal itu untuk menurunkan gejolak hawa nafsunya. Kemudian yang terakhir itu adalah ketiga, jika dalam keadaan uzur seorang hamba meraih makanannya yang halal sejauh dapat membantunya untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu. Inilah kebaikan dan adab yang harus dipelihara, tidak dihisab maupun dicela, bahkan mendatangkan pahala dan pujian Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan di bab ke-19 dari kitab Raudhatul Thalibin. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatian.